Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Lubis, NIM 1940-254. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengintegralkan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengintegralkan fungsi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rumus integral. Nah, rumus integral itu sebuah fungsi di mana fx itu disebut sebagai integral dari fx apabila turunan pertama yaitu f aksen x sama dengan fx. Jadi sebuah persamaan jika diturunkan kemudian diintegralkan akan menghasilkan persamaan seperti bentuk awal. Nah, ini ada dia 3 cara bagaimana cara mengintegralkan tadi. Yang pertama, dia itu menggunakan cara sederhana seperti berfungsi sebagai untuk sebagian besar polinomial. Inilah langkah yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara sederhana. Di sini kita akan menggunakan polinomial di mana y sama dengan a dikali x pangkat n. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan membagikan koefisien a dengan n ditambah 1 ataupun pangkat ditambah 1 dan tingkat pangkat dengan 1. Dengan kata lain, integralnya y sama dengan a dikali n pangkat x pangkat n, dan y sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Sedangkan cara yang ketiga yaitu dengan menambahkan konstanta ataupun integral c, di mana yaitu untuk integral tak tentu digunakan untuk mengoreksi ambiguitas yang melekat mengenai nilai yang tepat. Di sini kita akan menggunakan perbedaannya di antara yang 1, 2, 3 tadi. Kalau yang di nomor 3 ini cuma menambahkan perbedaannya yaitu cuma menambahkan c aja. Sedangkan kalau yang di nomor 2 tadi ini menambahkan y sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni Fauziana Sution, NIM 1940-200-266. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami yaitu fungsi utilitas. Utilitas adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Maka fungsi utilitas dapat kita artikan sebagai suatu nilai matematis yang menunjukkan semua nilai dari berbagai alternatif yang ada. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, maka semakin tinggi pula utilitas alternatifnya. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membeli mobil, maka seseorang akan diberi pilihan, yang dimana seseorang ini diberi 2 pilihan, yaitu antara memilih mobil A dengan mobil B, yang dimana mobil A dan mobil B memiliki perbedaan, yang dimana semisal mobil B memiliki keunikan dan fitur keselamatan yang bagus, akibatnya memiliki nilai yang lebih tinggi, semisal harganya 30 juta, maka si konsumen akan diberi pilihan memilih antara mobil A dengan mobil B, maka si konsumen akan memilih mobil B karena memiliki fitur kenyamanan yang bagus dan keselamatan walaupun harganya tinggi. Jadi kepuasan dan kenyamanan dapat dilihat dari nilai harga mobil B tersebut yang sebesar 30 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikma Anissa, NIM 1940-200-277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi.
Antar suatu faktor produksi ataupun input dan suatu hasil produksi ataupun output terdapat sebuah hubungan teknik yang disebut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri adalah sebuah rumusan yang menunjukkan jumlah barang produksi yang tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan kata lain, fungsi produksi ini menunjukkan adanya hubungan di antara input dan output yang dapat dihasilkan dari kombinasi input tersebut. Dari pengertian ini dapat diperoleh rumus faktor produksi. Produksi tersebut yakni I sama dengan F dikali R L C T, di mana Q kuantiti ataupun jumlah barang yang dihasilkan dan F sebagai function ataupun simbol persamaan, dan R sebagai resources ataupun kekayaan alam, dan L sebagai labor ataupun tenaga kerja, dan C ataupun C sebagai kapital ataupun modal, dan T sebagai teknologi ataupun teknologi. Rumus ini dapat diterjemahkan dalam sebuah contoh produksi tas. Produksi tas bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi masih dengan kombinasi input yang sama. Apabila kombinasi input diubah, maka secara otomatis hasil yang diperoleh juga berbeda bila kombinasi inputnya yang diubah dan diganti dengan kombinasi input yang lain. Jika demikian, outputnya bisa tetap sama. Misalnya, penambahan tenaga kerja dan penurunan mesin tas atau hal lainnya. Agar lebih jelas, bisa dilihat dalam tabel kombinasi ini. Ini adalah tabel untuk menghasilkan 100 unit tas. Kombinasi A, output 100, mesin 6, dan tenaga kerja 3, begitupun dan seterusnya. Dan dari persamaan fungsi produksi ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya besar atau kecilnya tingkat produksi suatu barang tergantung dari jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Untuk jumlah produksi berbeda, tentu juga memerlukan faktor produksi yang berbeda pula. Akan tetapi, ada juga jumlah produksi yang tidak sama yang dianggap tetap. Itu adalah mesin, peralatan, serta bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Untuk menentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis, maka perlu dibandingkan berbagai gabungan dari faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu.